Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Fuckboy Motovlog. Seperti biasa buat kita semua, jangan lupa selalu berdoa supaya diberikan kekuatan, karena nggak semua kenyataan sesuai dengan harapan. Yuhu. Ini recordingnya berisik nggak ya? Soalnya gua nggak tutup visor cuy. Aduh. Di video kali ini gua mau cerita aja sih. Kemarin kan di video kemarin yang di atas nih gue udah ngomong kalau gue mau bikin video yang gimana caranya gue belajar bahasa Inggris, karena banyak yang request sih gitu, banyak yang nanyain. Ya gue mau cerita di sini aja lah. Sebenarnya alasan gue kenapa gue belajar bahasa Inggris gitu, itu karena zaman SMP tuh gue tuh seneng banget nonton film gitu. Waduh, ember ya, aduh, ember. Jadi dulu juga banyak nontonnya tuh film yang pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kan repot tuh kalau harus bacain subtitle gitu ya. Akhirnya gue tuh pengen gitu belajar bahasa Inggris. Tapi semenjak zaman STM itu, ya gue udah mulai mikir masa depan gitu dong. Aduh. Nah, zaman STM tuh gue lebih cenderung belajar bahasa Inggris tuh buat ya nanti siapa tahu kerja butuh bahasa Inggris atau something else gitu kan. Ya jadinya gitu. Tapi gue belajar bahasa Inggris kan emang sejak zaman SD gitu kan. SD kan pasti ada pelajaran bahasa Inggris gitu. Nah, dulu zaman SD itu ya gue cuma suka aja gitu. Yang pertama yang penting gue tuh suka dulu gitu. Kok bahasanya unik gitu ya. Nah, terus zaman SMP ya biasa-biasa aja gitu. Kelas 7 sih paling gue ikutan School Conversation yang ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Nah, itu namanya conversation. Terus kelas 8 gue itu dulu ikutan School yang namanya storytelling. Jadi kayak ngedongeng gitu pakai bahasa Inggris. Nah, kelas 9 gue off. Nah, pas kelas 8 juga itu kan dari guru bahasa Inggris tuh ada kayak kewajiban gitu buat ngapalin reguler sama irregular verb gitu. Nah, gue sendiri tuh gue bukan tipe orang yang bisa belajar kalau dengan metode hafalan gitu. Gue nggak bisa. Gue bisanya ibaratnya gue tuh ngebaca misal satu paragraf gue baca terus ambil kata kuncinya gitu. Nah, itu gue kayak gitu. Jadi yang metode hafalan tuh gue gampang banget hilang. Nah, dulu gue ya cuma ngapalin doang waktu dulu, terus ya itu abis itu hilang lagi. Nah, metode gue yang gue pakai zaman SMP sih ya umum aja sih, kayak gue ngebaca-baca artikel gitu. Gue dulu banyakin baca artikel bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris, ya entah itu buku pelajaran atau buku apa, yang penting bahasa Inggris gitu. Nah, kalau gue nggak tahu artinya, gue garis bawahin, terus gue cari artinya di kamus. Gue sebisa mungkin menghindari Google Translate sih waktu itu, soalnya biar gue ada effort gitu. Soalnya kan kalau pakai Google Translate terlalu ibaratnya kita tuh tinggal ketik muncul udah hilang gitu aja itu. Tapi kalau pakai kamus kan kita udah ibaratnya kita tuh mikir, kita udah susah nyari-nyari, ya kita harus inget gitu. Nah, gue tuh nggak nulis artinya tuh di buku, gue cuma garis bawahin doang kata-katanya gitu, supaya itu tuh jadi tanda kalau oh gue tuh awalnya nggak tahu kosakata ini, terus gue cari tahu gitu. Jadi kalau misal gue lupa, berarti itu gue udah pernah nyari artinya gitu. Nah, itu biar jadi tanda. Nah, zaman kelas 3 SMP tuh yang gue belajar tuh kan mau ujian nasional tuh ada listening gitu kan ya, listening session. Gue dulu sampai ngikutin gitu. In this session of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. Masih inget gue sampai sekarang. Ya, gue dulu dengerin lagu, terus ya anything else lah yang berbau dan berbunyi bahasa Inggris. Gue sering-sering lah, maksudnya biar terbiasa gitu. Ya gitu-gitu. Jadi dulu sih gue problemnya kalau gue pengen latihan speaking gitu atau listening kan gak ada partner gitu ya. Ya gue cari-cari di online gitu, di Facebook atau di aplikasi yang bahasa Inggris gitu lah intinya gitu. Biar ada lawan bicara secara langsung gitu yang bahasa Inggris, biar kita tuh bisa jadi aktif terus gitu, jadi nggak cuma pasif-pasif doang.
mulai gelap nih jalan, nggak tahu kelihatan kagak di kamera ya. Nah, habis itu yang kelas STM deh, gue STM tuh gue dulu ikutan ini. Wah, ini gerimis apa ya? Dulu tuh gue STM ikutan itu lomba bahasa Inggris gitu. Ada dua sih. Yang pertama itu apa ya? Gue lupa intinya, gue pernah ikut lomba bahasa Inggris. Salah satunya tuh National English Test, National English Competition atau apa itu, gue lupa lah. Udah lama banget. Nah itu, nah di situ gue belajar banyak banget dari TOEFL. Ya pokoknya yang buat TOEFL gitu, gue belajar. Nah dari STM itu gue banyak banget belajar tentang bahasa Inggris dan mulai lancar deh. Itu di STM sih, semenjak itu yang belajar segala macam itu. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang tuh cita-cita gue buat bisa nonton film bahasa Inggris atau apapun yang berbau Inggris tanpa nonton subtitle. Alhamdulillah sih, jadi enak gitu, nggak repot, matanya tuh bisa fokus nonton film gitu. Tapi alhamdulillah juga dari itu tuh, dari bahasa Inggris itu kekerjaan sih sebenarnya. Banyak teman-teman dari gue itu, aduh gerimis cuy, gue puter balik, aduh kagak ada waterproof, aduh puter balik. Nah jadi kemarin tuh temen gue ada yang sempat ini hujan. Temen gue tuh waktu itu cerita, katanya dia tuh dapat tawaran naik jabatan jadi trainer, terus ada juga yang jadi auditor gitu. Nah tapi syaratnya harus bisa bahasa Inggris, sedangkan dia nggak bisa gitu. Ya dia katanya nyesel gitu. Dan banyak teman-teman gue juga yang katanya pengen belajar bahasa Inggris because of their words gitu. Aduh ini masih hujan gerimis. Ya sebenarnya yang gue pikirin tuh, we don't know what actually occur to us in the future, right? Gitu. Dan jadinya gue punya prinsip gitu, punya pegangan kalau we have to expect for the best and prepare for the worst, right? Dan itu juga semua orang ya harus kayak gitu lah, wajar kali kan. Ya dari situ, dan kerasanya itu ya sekarang ini kan, kalau udah kerja gitu, namanya penyesalan ya pasti di belakang gitu kan. Kalau di awal ya namanya pendaftaran, aduh. Ya something else like that lah. Karena ya sebenarnya eksistensinya kan ya mungkin gak semuanya gitu butuh bahasa Inggris, tapi kan dalam kondisi tertentu yang mengharuskan kita misal punya skill yang di luar skill kita gitu. Misal ya promosi jabatan, trainingnya di luar negeri atau something like that lah, ya pasti minimal kita harus bisa ngomong bahasa Inggris lah ya. Gak harus fasih-fasih banget sih kan. Yang penting ya gimana bisa lawan bicara tuh mudeng, dan kita juga mudeng apa yang lawan bicara omongin gitu kan. Dan bahasa kan gak sesaklek itu gitu. Kalau misalnya nggak ngerti kan bisa pakai bahasa isyarat gitu, pakai tangan. Gak apa-apa. Ya begitulah bro. Ini gak gerimis, tadi di sono gerimis, blok-blokan, aduh. Dan gue mau cerita apa lagi ya? Ya sebenarnya cara gue belajar bahasa Inggris gitu-gitu doang. Dari lagu, dari film, dari ya banyakin baca-baca gitu. Nah, yang penting nambahin kosakata tuh jangan lewat hafalan. Satu sih menurut gua. Karena kalau hafalan dan kita udah gak ngapalin ya lupa gitu. Tapi kalau kita pakai metodenya, kita baca terus ada apa nih nggak tahu, terus kita cari artinya, ya pastilah insya Allah kita tetap ingat gitu. Kayak ibaratnya, oh gue pernah nih baca buku atau baca artikel yang ada kata ini nih, apa ya artinya ya. At least kan kita mikir dulu gitu, kalau misalnya lupa gitu kan. Ya begitulah bro. Ini nggak tahu sih gue ngoceh berapa menit, pasti bakal di-cut soalnya tadi gue ada yang salah ngomong. Dan salah satunya gue juga seneng sih kalau misalnya gue lagi nyanyi yang lagu bahasa Inggris, jadi nggak medok-medok banget bahasa Inggrisnya gitu. Kan jelek kalau lagu udah bagus-bagus tapi pronunciation-nya jelek gitu. Ya mungkin itu aja bro video dari gua. Thank you buat kalian semua udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, and share subrek video gua, channel gua maksudnya. Semoga
berdua semangat bikin video. Aduh, guys lah rintik-rintik ya jen barana wong crash ya. Aduh. Lur. Wis lah ya, bye-bye. Udan.